Bapa kami yang di surga, kembali Bapak pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini selalu menjadi kekuatan dan pelita bagi setiap langkah kami, agar kami dapat selalu setia di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Biarlah firman-Mu selalu hidup di dalam kehidupan kami. Biarlah ini selalu menguatkan kami dan kami dapat mengerti dan memahami akan Engkau dan juga apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami umat manusia. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Biarlah kami sukacita menyambut firman-Mu pagi ini dengan urapan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-71. Dan Injil Lukas pasal 22 ayat 1 hingga dengan ayat yang kedua dengan perikop rencana untuk membunuh Yesus. Terdapat juga di kitab Injil Matius 26 ayat 1 sampai 5, Injil Markus 14 ayat 1 sampai 2, Injil Yohanes 11 ayat 45 sampai 53 yang berbunyi demikian. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Kemudian Injil Lukas pasal 22 ayat 3 hingga dengan ayat yang ke-6 dengan perikop baru, Yudas mengkhianati Yesus. Terdapat juga di kitab Injil Lukas pasal 26 ayat 14 sampai 16, Injil Markus 14 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi demikian. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Kemudian Injil Lukas pasal 22 ayat 7 hingga dengan ayat yang ke-13 dengan perikop baru. Persiapan untuk makan Paskah terdapat juga di kitab Injil Matius 26 ayat 17 sampai 19, Injil Markus 14 ayat 12 sampai 16 yang berbunyi demikian. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dahsyat, Tuhan tahu sebelum segala sesuatu terjadi, Dia sudah mengatakannya. Dia benar-benar Tuhan dan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian Injil Lukas pasal 22 ayat 14 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop baru. Penetapan perjamuan malam terdapat juga di kitab Injil Matius 26 ayat 20 sampai 29, kitab Injil Markus pasal 14 ayat 17 sampai 25,
kitab Yohanes 13 ayat 21 hingga 30 dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 yang berbunyi demikian. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, mecah-mecahkannya dan berikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Kemudian Injil Lukas pasal 22 ayat 24 hingga dengan ayat yang ke-38 dengan perikop baru. Percakapan waktu perjamuan malam. Terdapat juga di kitab Injil Matius 26 ayat 31 sampai 35, Injil Markus 14 ayat 27 sampai 31 dan Injil Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 yang berbunyi demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamu lah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Satu pun tidak," katanya pada mereka. "Tapi sekarang ini siapa yang punya pundi-pundi hendaklah yang bawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah yang menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sudah digenapi." Kata mereka, "Tuhan, ini 2 pedang." Jawabnya, "Sudah cukup." Kemudian di kitab Injil Lukas pasal 22
ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46 dan perikop baru di Taman Getsemani. Terdapat juga di kitab Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46, kitab Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42 yang berbunyi demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-53 dengan perikop baru. Yesus ditangkap. Terdapat juga di kitab Injil Matius 26 ayat 47 sampai 56, Injil Markus 14 ayat 43 sampai 50, dan Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah segerombolan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Dahsyat Tuhan. Dia yang selalu memberi mujizat. Telinga yang putus saja bisa dia sambung. Mana ada manusia bisa seperti ini? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kemudian kitab Lukas 22, Injil Lukas 22 ayat 54 sampai 62 dengan perikop baru. Petrus menyangkal Yesus, terdapat juga di kitab Injil Matius 26 ayat 57 sampai 58 dan sampai 69 sampai 75, dan kitab Markus, Injil Markus 14 ayat 53 54 dan 66 sampai 72, serta kitab Injil Yohanes 18 ayat 12 sampai 18 sampai 25 dan 27 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah orang itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan lihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak."
Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan nangis dengan sedihnya. Tuh kan, Tuhan tahu apa yang akan terjadi, sehingga segala sesuatu sebelum terjadi, Tuhan sudah melihat siapa kita, apa yang kita lakukan, hati kita pun Dia tahu. Inilah dahsyatnya Tuhan Yesus. Kemudian Injil Lukas pasal 22 ayat 63 sampai dengan ayat yang ke-71 dengan perikop baru. Yesus di hadapan mahkamah agama. Terdapat juga di kitab Injil Matius 26 ayat 63 sampai 68, kitab Injil Markus 14 ayat 60 sampai 65, dan Injil Yohanes 18 ayat 19 sampai 24 yang berbunyi demikian. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapa yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak percaya. Kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Saking bencinya mereka kepada Yesus, sehingga semua seolah-olah dicari kesalahannya. Bahkan mereka dengan perumpamaan, apalagi dengan perkataan langsung pun mereka tidak percaya, apalagi perumpamaan. Ahli-ahli agama, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi sampai hari ini masih keras kepala. Padahal Tuhan sangat mengasihi mereka, mereka sangat sombong sekali. Tapi semua mendapat hukuman kok. Ada tertulis di dalam kitab, saya pernah membaca bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan ini semuanya akan dihukum. Tetapi puji Tuhan, ada juga mereka yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi orang-orang ini, ahli-ahli Taurat ini, bahkan orang-orang seperti orang Farisi selalu mengejek Yesus. Mereka tidak ada tempat di dalam kerajaan Allah, karena mereka hanya selalu menguji dan mencari kesalahan Yesus. Mereka tidak mau mendengarkan Yesus, apalagi percaya bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah yang datang dari surga. Biarlah itu pilihan mereka. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pagi ini. Bagi kita yang membaca dan merenungkannya, terima kasih Bapa di surga, biarlah sukacita kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan selalu dengan firman-Mu untuk menjadi anak-anak terang di dalam dunia ini. Biarlah kerajaan Allah akan datang segera dan sudah datang di dalam hati dan jiwa kami masing-masing yang percaya kepada-Mu. Karena kami percaya kerajaan Allah yang kami bangun, yaitu di mana Yesus Kristus bertata di dalam hati dan jiwa kami, setiap umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, buat kasih sayang-Mu untuk kami umat manusia. Dan terpujilah Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan tetaplah pegang erat tangan kami, Roh Kudus sertai kami sampai akhir zaman, seperti janji-janji-Mu kepada kami, untuk memelihara kami dengan iman dan percaya yang setia dan sungguh-sungguh
Haleluya, firman-Mu berkuasa atas kami dari pagi, siang, malam hingga kembali menjadi pagi. Karena Engkau adalah kekuatan kami. Firman-Mu hidup di dalam kami dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Haleluya. Amin.